Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rais Rachel dengan NRP 5061251015 dari Prodi Teknik Pertambangan ingin mempresentasikan rangkuman materi dari bab 1 sampai dengan bab 4 dengan judul buku yang berjudul Physical Geology Earth Revolve. Kenapa ini penting? Karena dari keempat bab awal ini adalah fondasi dari seluruh ilmu geologi, dan kita akan memulai dengan pertanyaan sederhana, yaitu apa itu geologi. Nah, lalu masuk ke dalam bumi, penyusunnya, mempelajari mineral dan batuan, dan akhirnya mencoba memahami sejarah bumi lewat waktu geologi. Oke. Dari mulai bab 1 kita mulai, yaitu dengan judul Introduction to Geology. Nah, geologi adalah ilmu tentang bumi. Nah, geologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan logos. Geo itu adalah bumi dan logos itu adalah ilmu. Nah, geologi ini membahas asal-usul, komposisi, struktur, proses, serta sejarah bumi. Nah, di bab 1 ini ada dua cabang besar, yaitu physical geology dan historical geology. Nah, kalau physical geology ini fokus pada material dan prosesnya. Contohnya itu seperti kayak bagaimana gunung bisa meletus, kenapa terjadi gempa, bagaimana sungai bisa mengikis batuan. Yang kedua ada historical geology, yaitu berusaha merekonstruksi masa lalu lewat waktu geologi. Merekonstruksi bumi. Nah, misalnya kapan benua Asia terbentuk, kapan dinosaurus hidup dan punah. Salah satu konsep utamanya adalah uniformitarianisme, artinya adalah the present is the key to the past. Proses geologi yang kita lihat sekarang seperti erosi oleh sungai atau letusan gunung api juga yang bekerja jutaan tahun lalu. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya rock cycle, yaitu siklus batuan. Nah, ini menjelaskan bagaimana batuan beku bisa lapuk jadi sedimen, lalu terkubur dan menjadi metamorf, bahkan meleleh menjadi magma. Nah, siklus ini menunjukkan bumi selalu berubah dan tidak pernah diam. Bumi juga dianggap sebagai sistem yang terdiri dari 4 sfera. Nah, yang pertama itu ada litosfer, yaitu bagian padat. Yang kedua ada hidrosfer, yaitu air di samudra, sungai, laut, dan es. Dan yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer ini lapisan gas. Dan yang keempat ada biosfer, yaitu kehidupan. Nah, keempat ini saling berhubungan. Contoh nyatanya ada letusan gunung api, Gunung Tambora lebih tepatnya, di tahun 1815. Selain menghancurkan daerah sekitar letusan gunung berapi, ini juga membuat iklim global berubah, dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Itu contoh interaksi antara litosfer, atmosfer, dan biosfer. Oke, energi yang menggerakkan bumi datang dari dua sumber utama, yaitu internal heat engine, yaitu panas dari dalam bumi yang mendorong gerakan lempeng tektonik. Yang kedua ada external heat engine. Nah, itu energi matahari yang menggerakkan iklim, arus laut, dan siklus air. Nah, jadi sejak terbentuk 4,6 miliar tahun lalu, bumi terus berevolusi dan geologi memberi kita cara untuk memahami perjalanan panjang itu. Nah, yang di bab 2 sekarang ada Earth Interior and Geophysical. Nah, di bab kedua kita membahas bagian dalam bumi. Kita tidak bisa menggali sampai ke pusat bumi. Jadi bagaimana caranya kita tahu? Jawabannya adalah gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan berbeda tergantung material yang dilewatinya. Ketika bertemu batas antar lapisan, gelombang akan dipantulkan atau dibiaskan. Dari sinilah kita tahu bahwa bumi punya lapisan-lapisan internal. Nah, lapisan tersebut yang pertama ada kerak, yang itu tipis hanya 5-70 km. Yang kedua ada mantel, yaitu mencapai kedalaman 2.900 km, tersusun dari mineral silikat kaya magnesium dan besi. Yang ketiga ada inti luar yang cair tapi besi nikel. Dan keempat ada inti dalam padat juga besi nikel.
Nah, ada beberapa batas penting, yaitu MOHO, yaitu batas antara kerak dan mineral. Yang kedua, astenosfer, yaitu mantel atas yang plastis, tempat lempeng tektonik bergerak. Yang ketiga ada litosfer, kerak dan mantel atas kaku yang membentuk lempeng tektonik. Nah, fenomena penting ini ada 3, yaitu zona bayangan es wave, yaitu gelombang es tidak bisa menembus cairan, membuktikan inti luar cair. Yang kedua ada gradien geotermal, yaitu suhu meningkat dengan kedalaman tapi paling curam di keraknya. Nah, yang ketiga ada anomali gravitasi, yaitu variasi gaya gravitasi tanpa perbedaan densitas. Nah, selain itu ada isostasi, menjelaskan keseimbangan kerak di atas mantel. Gunung Himalaya misalnya punya akar yang dalam agar tetap stabil, dan medan magnet bumi. Bumi yang melindungi kita dari radiasi dihasilkan oleh konveksi logam cair di inti luar, disebut juga geodinamo. Nah, kadang medan magnet ini juga lebih ini juga berbalik arah, disebut magnetic reversal.